Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Ya, kita akan kembali lagi reaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan melanjutkan reaction video terbaru dari Topi Sihir Animation. Nah, tapi sayangnya bukan arc 4 bre ya. Kalau arc 4 itu gua udah nantikan gimana kronologi dan ceritanya. Tapi ini judulnya pengalaman terburuk gua. Oke, pengalaman terburuk dari Topi Sihir Animation seperti apa? Oke bre, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Topi Sihir Animation. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Topi Sihir Animation. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu ya. Buat kalian suka like, tapi kalau nggak suka oke, jangan dipaksakan. Ya, semoga banyak yang nonton gitu. Juga sih keinginan gua. Dan langsung aja kita play. Kok uploadnya bukan part 4 sih? Woi, mana part 4-nya? Dengan penuh kerinduan yang mendalam, izinkan hamba bertanya, bilakah kiranya video karya Art Part 4 akan hadir kembali menyapa kami? Sebab hati ini telah lama menanti, bagai langit merindukan bintang di malam. Dari yang kasar sampai ngomong halus mengharap Art 4-nya kapan? Bukan Art Part 4 sih. Jadi ya, kalau kalian gak baca satu dari 271 triliun post komunitas yang gue bikin soal ini, gue gak bisa bikin langsung Art Part 4. Bukan karena gue gak mau, tapi gak bisa. Soalnya dua asisten gue baru aja ditangkap pasukan penjaga perdamaian internasional gara-gara menyelundupkan senjata ke pasukan separatis di Uzbekistan Selatan. So karena gue tetap butuh makan bulan ini, kali ini gue bakal bikin video animasi pengalaman aja. Karena ya jujur gue merasa udah lama banget. Dan video pengalamannya seperti biasa itu gue mau merupiahkan penderitaan hidup gue. Dan karena yang ini tuh salah satu penderitaan terbesar gue, ya moga-moga ini rupiah terbesar gue juga sih. Ya enggak sih, kalau video ini duitnya sampai lebih gede daripada arc kemarin yang gue habisin hampir 2 bulan buat ngedit, itu gue bakal sedikit marah sih sebenarnya. Jadi ya apa sih yang gue alamin ini, gue bakal langsung ceritain aja tentang sesuatu yang nempel, ngikutin dan ngegangguin gue selama sesuatu yang nempel dan gangguin ngikutin gue. Hantu? Masa sih? Beberapa tahun ini. Pertama kali gue ngerasain sesuatu ini tuh itu sekitar tahun 2021-an mungkin. Dan waktu itu gue tuh udah sekitar setahun pengalaman kerja jadi seorang wibu yang gak pernah keluar kamar, gak pernah ngobrol sama orang, dan sekitar 62% yakin kalau perempuan itu nyata, bukan makhluk mitologi. Satu sisi ini tuh karena waktu itu baru banget selesai lockdown covid ya, kuliah gue berubah jadi online, gak boleh keluar kemana-mana, ada virus di sini di sana. Tapi di sisi lain itu karena waktu itu channel gue juga baru kayak naik-naiknya banget. Dan karena gue juga udah mulai dapat duit dikit dari YouTube, gue pengen upgrade komputer gua. Karena jujur aja waktu itu PC gua tuh udah kapan bre gua bisa upgrade PC? Mana PC lu itu mahal-mahal banget sekarang. Aduh, semoga nanti bisa upgrade PC gua bre. Dari zaman Neolitikum. Ini gua nggak beli guys, gua nemu di gua ada rumah prasasti sejarah ini. Gua sama 3 teman gua waktu itu, Andes, John sama Raka, jalan dari rumah gua ke mall di Mangga 2 Jakarta. Naik mobil ojek online dari rumah gua. Dan di dalam mobilnya ini gua sedikit ngerasa ngapa tadi? Gitu. Ini tuh sesuatu yang kayaknya gua belum pernah alamin sebelumnya, tapi gua tuh kayak ngerasa gelisah banget. Rasanya tuh kayak gue takut sama sesuatu, kayak ada yang salah atau gak ada hal buruk yang kayaknya bakal terjadi gitu ke gue. Tapi gue nggak tahu ini tuh apaan, dan gue kayak bingung gitu, ini gue kenapa? Waduh, jangan-jangan gue lagi pengen kena serangan jantung ya. Aduh, kok bisa sih? Padahal gue selama ini makan burger pakai timun loh. Terus Andes yang waktu itu duduk bersama gue di dalam mobil itu kayak sadar juga gitu dan nanyain, "Weh, lu kenapa ya?" Dan gue kayak ngeliatin dia dan bilang, Gak tahu jir, gue tuh kayak deg-degan gitu. Terus si Andes kayak ngeliatin gue pakai muka bingung gitu kan. Dan selain gelisah, waktu itu gue juga ngerasain kayak mual Andes gitu. dan Cuman ya gue gak terlalu mikirin mualnya waktu itu, soalnya ya lagi di dalam mobil. Dan lu tahu sendiri, itu ada stelo jeruk dan itu tuh kayak alat penyiksaan FBI pewangi gitu. Tapi waktu sampai, kita kan kayak ngecil dulu ya, makan di food court mallnya sambil nungguin orderan part komputer yang gue beli. Dan dari sedetik gue turun dari mobil tadi, rasa mual gue tuh berubah jadi parah banget.
Gua tuh sampai kayak lemes banget di food courtnya, megangin tisu yang ada di meja. Nafas gua jadi berat dan rasa gelisah gua langsung terbang dari level 5 ke level 968,5 triliun. Waktu itu tuh gua bener-bener gak paham ini gua kenapa. Gua ngerasa takut sama sesuatu, tapi gua nggak tahu sesuatunya itu apaan. Dan tiba-tiba kalau orang rasa takut tanpa sebab ya nggak masuk akal ya Bre ya. Kalau mungkin dari psikologis bisa aja ya, mungkin karena fisiknya lelah atau gimana, atau faktor trauma ya, bisa aja gitu. Tapi bisa aja ya gangguan dari makhluk kayak tak kasat mata gitu loh. gue tuh udah kayak bolak-balik kamar mandi karena mual gue tuh bikin gue kayak pengen muntah tapi nggak bisa muntah. Temen gue kalau nggak salah si John waktu itu, dia tuh kayak sampai kasihan banget gitu yang lihat gue. Dia beliin gue matcha anget di food courtnya, tapi pas gue minum dikit aja itu mual gue langsung parah banget. Jadi ya nggak bisa gue minum, dan itu tuh gue ngerasa kayak nggak enak banget sama dia soalnya ya udah dibeliin. Ujungnya kita dapat part-part PC-nya, dan pas jalan balik ke rumah di mobilnya tuh gue kayak baru ngerasa reda lah mual sama gelisahnya. Dan waktu udah sampai di rumah itu gue nggak terlalu mikirin banget sih, soalnya ya jujur aja gue kan emang ada GERD, dan ya gue mikir kayak mungkin karena tadi gue kurang makan, mungkin paginya. Beberapa bulan lewat, dan karena waktu itu lockdownnya udah selesai, gue kayak pengen mulai jalan-jalan, hangout bareng temen gue gitu kan. Gue takutnya tuh kalau misalnya gue di rumah doang, ntar pengalaman gue habis, gue nggak bisa bikin video, nggak dapet AdSense soalnya. Nah tapi semenjak gue ke mall di Jakarta itu, gue ngerasa kayak ada yang berubah dari gua. Rasa mual dan gelisah yang awalnya gua kira bakal cuman sekali doang gua rasain gara-gara gua nyampe rumah langsung sembuh, itu sekarang gua alamin setiap kali gua jalan bareng temen gua. Jadi ya gua ngerasa kayak ada sesuatu yang gua nggak tahu apaan. Cuman ini tuh bikin gue sakit dan sengsara. Dan parahnya, sesuatu ini tuh ngikutin gue setiap kali gue coba buat keluar rumah. Meskipun gak separah kayak waktu pertama kali gue alamin di mall kemarin. Bahkan ya kadang-kadang cuman kayak gue diajak makan, terus sampai di sana gue kayak enek dikit, nafas berat, deg-degan. Tapi kayak 2 jam 3 jam lewat hilang gitu. Cuman ini tuh ngeganggu gue cukup parah, sampai bikin gue tuh jadi kayak jarang mau makan apa-apa setiap kali gue jalan bareng temen gue. Soalnya gue tahu kalau misalkan gue makan atau minum, itu sesuatu ini bakal ngegangguin gue gitu. Tapi ya anehnya, rasa mual, gelisah, deg-degan gue dan yang pokoknya gak jelas ini, itu tuh cuman gue alamin setiap kali gue jalan sama teman gue. Sesuatunya ini tuh gak bakal ngusik gue. Berarti setiap jalan bareng sama teman, setelah berapa bulan menyendiri terus jalan sama teman, dia ngalami hal ini ya. Mas kali kalau misalkan gue di rumah doang main game, kerja, atau enggak cuman kayak beli somai depan rumah. Jadi ya kesimpulannya adalah temen gue ngeracunin gue guys. Halo Pak Polisi. Iya bener banget Pak, orangnya yang itu Pak. Iya sih Pak, ya, mukanya emang kayak agak cabul gimana gitu Pak. Tapi bener Pak, iya yang itu Pak. Cuman dulu tuh gue belum ngelihat sesuatu ini tuh sebagai masalah lah. Karena ya gue kerja dari rumah, makan di rumah, tidur di rumah. Gue tuh sebulan paling pergi-pergi sama teman atau keluar-keluar tuh cuman kayak 1 kali 2 kali, kadang-kadang gak sama sekali dalam sebulan. Makanya kayak seneganggu-ganggunya buat gue tuh kayak belum sadar kalau ini tuh sesuatu yang salah sama gue. Nah tapi di sekitar tahun kayak 2022 ya, itu tuh gue dapat lumayan banyak teman baru dari Discord waktu itu. Kita jadi lumayan dekat abis kenalan beberapa bulan, dan pas banget di Jakarta waktu itu lagi ada Toys Fair dan mereka ngajakin gue ketemuan. Sekalian gue mau beli Gundam di sana. Nah, pamer. Agak malu-malu gimana gitu ya kalau misalkan sama orang baru, apalagi ini kita ketemuan buat pertama kalinya kan. Tapi cewek waktu itu gue ya? mikir kalau nggak gue paksain, gue nggak bakal bisa ngubah hidup gue. Gue bakal selamanya jadi wibu, no lab, no friend, no touch grass. Jadi ya gue berangkat lagi dari rumah gua naik. Bahaya banget kalau kalian terlalu sudah kasih sendiri bre, kayak gitu nggak mau punya teman, itu juga bahaya bre. Mobil ojek online ke Toys Fair-nya, dan langsung tuh dari dalam mobilnya sesuatu ini muncul lagi, rasa gelisah, mual, takut, semuanya satu paket. Dan di titik ini tuh gue baru mulai mikir, ini kayaknya emang ada yang aneh sama gue deh. Rasanya kayak nggak mungkin aja, masa setiap kali gue mau jalan bareng temen gue langsung sakit gitu. Tapi ya karena ini biasanya 2-3 jam hilang, ya nggak masalah lah ya. Namun sayangnya teman-temanku, disitulah gua salah. Gak lama nyampe di Toys Fair-nya, gua ketemu sama teman-teman baru gua, dan mual gua langsung oke gas. Kambuh ya. Ini tuh rasa mual terparah yang pernah gua alamin. Gua aja nggak tahu waktu itu gua bisa mual separah ini. Dan ujungnya temen gua yang ngelihat gua muka pucat abis nanyain gua kenapa, dan jujur aja gua bilang ke mereka gua kayak mual mau muntah gitu. Kita akhirnya cari tempat duduk di dekat toilet, dan temen gua tuh kayak suportif parah. Mereka ngebeliin gua minum sama bawain
bawain obat. Dan waktu itu gue kayak ngerasa bersalah parah. Soalnya temen gue tuh udah datang Ya, jauh-jauh. iya. Dan ini tuh Kita udah datang jauh-jauh ketemu orang, sampai sono kita malah ngerepotin dia, Bre. Ya kayaknya ya nggak enak lah gitu lah sebagai manusiawi lah kalau kayak gitu ya, Bre ya. kita udah rencanain mau ketemuan dari jauh-jauh hari. Tapi ujung-ujungnya gue malah kayak gini. Dan gue tuh ngerasa kayak gue nyusahin temen gue banget gitu. Jadi daripada temen gue gak bisa seneng-seneng nikmatin acaranya sama sekali, gue minta mereka tinggalin gue aja. Dan ntar kalau misalkan gue udah mendingan, gue bakal nyusul mereka. Oke, Tapi jadi gitu. entarnya ini tuh gak datang-datang. Karena kali ini sesuatunya ini malah jadi makin parah, makin kuat dan makin Apa kuat. kira-kira? Rasa gelisah sama deg-degan gue tetap ada. Cuman kali ini tuh saking parahnya rasa sakit di perut gue tuh, mereka tuh cuman berubah jadi bumbu doang. Mualnya ini jadi hidangan utamanya. Kayak waktu pertama kali gue ngerasain sesuatunya ini di mall tadi. Kali ini gue juga bolak-balik toilet. Cuman bedanya kali ini gue beneran sampai muntah. Dan Oke. gue waktu itu bener-bener kepikiran kayak gue duduk senderan di tembok di deket tempat acaranya sendirian sambil meluk tas gue. Nafas gue berat, kepala gue cenat-cenut, jantung gue deg-degan. Gue kayak disiksa abis-abisan sama sesuatu ini. Dan mata gue tuh kayak udah Masa diganggu hantu? Masa diganggu hantu? kaca-kaca nahan mualnya ini. Beberapa jam lewat dan mual gue nggak ada tanda-tanda makin baiknya. Dan temen gue yang akhirnya malah nyusul ke gue buat ngecekin gue lagi. Gue tuh seharian nggak bisa enjoy acaranya sama sekali. Gue jadi kayak datang tapi nggak datang gitu ke Toys Fair ya. Soalnya Iya, gue tuh karena kayak nggak di menikmati. penjara sama sesuatu ini. Akhirnya itu baru pas di mobil pulang ke rumah mualnya agak redaan dikit. Dan kali ini akhirnya gue sadar seberapa parahnya masalah ini udah ngefek ke hidup gue. Jadi apakah gue bakal ngelakuin sesuatu ke dokter mungkin? Hah, no. Sampai di rumah mandi, makan, main, bobo. Tapi sesuatunya ini tuh nggak mau ninggalin gue. Melainkan Oke. makin gue hirauin, gue ngerasa dia tuh makin kuat dan makin kuat. Dulu kalau misalkan gelisah dan mualnya kayak sedikit doang, terus 2 jam 3 jam bareng teman hilang. Sekarang tuh gue ngerasa mualnya jadi parah banget. Dan gara-gara ini setiap kali gue jalan keluar, gue ngerasa kayak gue nyusahin temen gue terus gitu. Oh, berarti setiap jalan sama teman langsung kambuh penyakitnya ya? Dan gak jarang juga gue sampai muntah di tempat pas gue lagi Sedot jalan bareng WC. temen gue. Dan ya gara-gara ini gue jadi banyak banget nolak kalau misalkan temen gue ngajakin gue pergi kemana-mana. Soalnya gue takut sesuatu ini tuh bakal ngusikin gue kalau misalkan gue keluar rumah. Dan waktu itu yang bikin gue yakin banget kalau misalkan ini tuh bukan karena penyakit fisik atau badan gue. Itu karena kalau misalkan di rumah gue tuh sehat walafiat, gak ngerasa mual, gak ada gelisah, dan gue tuh kayak gak ngerasa ada takut atau apapun sama sekali. Sesuatunya ini cuman muncul kalau misalkan gue pergi bareng temen, terus dia bikin gue gelisah, muncul mual, bisa sampai muntah. Dan yang bener-bener Berarti ini bisa saja ini memang gangguan tak kasat mata dong, Bre. pasti ini Sampai nih kayak segitunya. 100% bukan cuman teori gua. Itu karena udah beberapa kali terjadi. Gua diajakin pergi temen, terus pas lagi di mobil berangkat ke tempatnya, itu kan gua mual kambuh parah tuh. Kalau seandainya gua batalin perginya, itu nggak nyampe 5 menit pas lagi di jalan pulangnya, masih di dalam mobil, itu tuh mual, gelisah, takut semuanya langsung hilang. Hilang. Tapi pasti banget kalau gua udah ngerencanain pergi dari jauh-jauh hari, itu gua bakal ngerasa bersalah banget ke teman-teman gua kalau gua tiba-tiba Dari nggak jadi. mana? Dan meskipun mual gue hilang, gue tetap ngerasa kayak gue kalah sama sesuatu ini. Karena no life-nya gue. Kita semua ini tuh manusia. Suatu saat nanti kita bakal jadi tua dan mati. Dan gue tuh nggak mau pas gue udah tua sakit-sakitan. Yang gue inget dari masa muda gue pas gue umur 20-an, 30-an, itu cuman di depan komputer doang, di kamar gue kerja ngegame. Rasanya tuh kayak gue ngebuang-buang hidup gue, guys. Cuman pas gue pengen ngeperbaikin ini, sesuatu ini tuh muncul seolah-olah kayak Berarti dia ini setiap kita melakukan perbuatan positif ya, kayak sosialisasi bareng teman, intinya ngobrol sama teman, atau intinya yang bawa-bawa positif, dia langsung kambuh ya, Bre. Bisa ya, mungkin aja ini gangguan dari jin, Bre. Mungkin aja, Bre, jadi diganggu jin. ngemenjarain gue di dalam rumah gitu. Dan percaya sama gue, mau seintrovert apapun kalian, meskipun awal-awal ya kalian suka sendirian di rumah doang, itu pasti lama-lama bakal stres sendiri. Kalau misalkan Foto temen siapa? yang biasanya mau nemenin kalian mabar itu lagi pergi bareng tanpa kalian, terus kalian ngeliatin teman kalian kayak post foto lagi hangout bareng-bareng, daki gunung ke pantai, itu pasti bakal ngerasa FOMO, ngerasa ditinggal dan sendirian. Iya. Makanya gua nggak bisa kayak begini terus. Gua harus berubah. Henshin. Memang Mak, harus berubah. bisa temenin ke psikiater gak? Kapan?
Minggu Senin deh, Senin jam 1. Ya udah. Jadi akhirnya gue ketemu psikiater. Dan alasan gue malahnya jadi ke psikiater itu karena teman gue si John. Dan ya cerita lengkapnya ada di video yang ini. Dan ternyata sesuatunya ini tuh bukan setan, bukan santet, tapi sesuatu yang jauh lebih saintifik, yaitu social anxiety. Jadi ya social anxiety itu kayak kondisi mental dimana lu tuh kayak deg-degan, panik, gelisah, atau takut kalau misalkan lagi ada di kondisi sosial gitu kan. Cuman ya tingkat keparahannya beda-beda. Dan gak semua orang yang punya social anxiety tuh kayak gue. Bahkan kayaknya punya gue tuh sedikit spesial gitu. Soalnya gue kan juga punya GERD ya. Dan ternyata anxiety itu bisa nge-trigger GERD. Dan kayaknya ini tuh yang Benar. Gue lupa kalau memang kayak sejenis ya penyakit lambung itu terlalu memang bisa membuat halusinasi yang berlebihan, bre ya. Itu ya makanya ini ganggu jin atau apa, tapi dari ceritanya kayak diganggu jin, tapi ternyata itu adalah penyakit alami gitu ya, bre ya. bikin gua mual-mual. Jadi ya ujungnya gue dikasih obat anxiety sama psikiaternya. Cuman sayangnya banget itu obatnya kurang cocok buat gua, meskipun ya obat lain dari dia tuh cocok banget. Dia bilang sih emang normal ya obatnya awal-awal begitu, kayak kerasa efek sampingnya. Cuman nanti habis sering dipakai badan gue bakal adaptasi. Tapi gua nggak kuat nahaninnya sih. Dan waktu itu gue mikir karena gue udah dapat sesuatu dari kunjungan psikiater ini, jadi ya nggak perlu datang lagi lah. Dokternya bagus banget, cuman ya layanan kesehatan di Indonesia tuh tidak murah, guys. Bener banget. Orang kalau datang ke dokter psikiater harus siap-siap ya. Bayarnya mahal ya, bre Dan ya. selain itu juga karena gue udah tahu sesuatunya ini itu apa, gue ngerasa kayak gue bisa urusin sendiri lah. Tinggal cari tutorial di YouTube juga beres, kayak ngebenerin error di PC aja. Dan oh boy, gue salah ternyata. Soalnya meskipun gue udah tahu sakitnya apa, tapi itu tetap nggak ngebantu banget. Setiap kali gue keluar bareng teman gue, ya tetap aja gue gelisah, mual, kadang-kadang muntah. Dan yang kejadian paling parahnya itu terjadi di akhir tahun 2022. Soalnya waktu itu gua dapet cewek. Gua tahu kayak 70% dari audiens gua langsung Dapet cewek, enak banget. Gue udah jomblo hampir 10 tahun nih. Sudah 10 tahun jalan nih gue jomblo. kayak menganga mulutnya pada nggak percaya. Pacar. Tapi ya yang udah nonton Q&A gua pasti udah tau lah. Jadi ya gimana caranya gua yang wibu jarang keluar rumah punya social anxiety dapet cewek? Puji syukur itu tuh karena pelet gua ternyata berfungsi. Cewek gue juga ikannya demen sama pelet ikan gue ternyata. Jadi kan gue udah kayak pacaran sekitar beberapa minggu ya. Dan kita pengen ketemuan tuh di cafe temen gue waktu itu. Dan ya pastilah kan gue juga gak mungkin nolak dia setiap kali gue diajak pergi. Soalnya ya gue juga jujur aja pengen ketemuan sih. Terus gue juga ada belajar teknik pernafasan gitu dari YouTube untuk bantu sama anxiety-nya. Dan gue tuh bener-bener berharap ini bisa ngebantuin gue seenggaknya kurangin dikit lah rasa mual sama gelisahnya. Sampai di sana kita ketemuan ngobrol sebentar, hahaha. Tapi ya nggak kaget gue langsung mual parah, takut. Masih aja ya perasaan itu ada. Gelisah deg-degan. Tapi gue paksain. Soalnya ya gak mungkin banget gue batalin. Kita mesen makanan dan jujur makanan di sana tuh enak. Tapi gue kayak gak bisa fokus makan. Dan gue susah dengerin dia ngomong apa. Karena 1000% dari semua kekuatan dalam badan gue itu dipakai buat nahan rasa mual gue. Yang mana ini tuh aduh rada Berarti repot banget ya, bre, penyakit kayak gini ya, bre ya. Karena orang juga bisa berpikir wah gue ini kena guna-guna atau setan. Tapi ya itu ternyata penyakit alamiah gitu loh, penyakit dari tubuh kita sendiri gitu. Sejujurnya kalau misalkan ada mesin waktu, gue pengen tampol diri gue sendiri. Harusnya tuh gue waktu itu jujur aja ke dia, gue lagi mual karena social anxiety sama GERD. Gue tuh ngobrol sama dia sambil gemeteran, keringetan. Dan dia tuh kayaknya sadar gue makannya tuh pelan banget. Soalnya setiap kali makan satu suapan itu gue harus ada kayak cooldownnya gitu. Atau enggak bisa jadi satu suapan terakhir sebelum lambung gue suren, guys. Dan sialnya gue ngerasa kayak teknik pernapasan yang gue pelajarin dari YouTube tuh kayak gak ngebantu sama sekali. Ditambah lagi karena waktu itu gue makan gak pakai minum, gue tuh ngunyahnya jadi kayak lama banget. Dan gue ngerasa itu tuh bikin mual gue tambah parah. Berarti kayak gimana gitu ya, depan cewek sendiri terus lagi sakit, pura-pura gak sakit lagi, itu yang repot ya, bre ya. Jadi ya pas cewek gue waktu itu order minum, gue sekalian order juga bareng dia. Dan karena waktu itu gue bener-bener gak mau mikir sama sekali, gue langsung bilang aja gue order yang aduh ya gue order apa aja yang cewek gue order lah. Nah gue mau kasih tahu lu lagi nih satu fun fact yang sangat amat lucu tentang diri gue. Gue itu lactose intolerant, yang artinya kalau misalkan gue minum susu itu gue bisa minum latte. Cuman ya lattenya tuh dari susu yang bukan susu binatang lah. Cah gembel amat, minum susu
Lu aja nggak bisa, pantesan aja lu pendek, Bang. Nah, yang di Masa langsung manggil hewan aknya? order sama cewek gua waktu itu adalah minuman yang namanya frappe. Gua kan bukan barista ya, gua nggak tahu nih frappe itu apaan. Dan di menunya nggak ada gambar. Waktu udah nyampe di meja gua sih bentuknya kayak kopi apa gitu, gua nggak terlalu mikirin. Tapi ya yang ada di otak gua tuh gua cuman seberapa keringnya mulut gua. Jadi ya, abis masukin satu suapan, gua teglek minumannya tanpa pakai pikir. Dan pas rasa susunya itu masuk ke dalam tenggorokan gua, Nah ini apa ini? awalnya tidak terasa. Manis creamy lembut nampak tak berdosa. Tegukan masuk ke dalam dada, mengalir perlahan seperti biasa. Namun sekejap mataku berkaca-kaca. Ada yang aneh dan tak kusangka. Ku langsung pertanyakan, ini semua kenapa ada susu di dalamnya? Dan sumpah itu lambung gua yang tadi bertahan tapi babak belur di ujung tanduk digebukin sama GERD sama social anxiety. Dan sekarang ada new challenger yang datang masuk, yaitu New lactose challenger datang, penantang baru. intolerant gua. Aduh. Jadi ya, lu bisa bayangin sendiri, itu gua langsung sehat walafiat, Pingsan. gak kenapa-napa. Ujung-ujungnya gak lama gue muntah di kamar mandinya. Dan ini tuh bener-bener pengalaman mual terparah yang gue pernah rasain. Gue tuh sampai lemes banget. Hari itu tuh gue ngerasa kayak aduh gila, gue kayak negatif 271 triliun aura guys. Tapi Oh, jujur, 271 waktu itu triliun ya. yang bener-bener gue rasain tuh, gue ngerasa bersalah banget ke cewek gue. Soalnya harusnya gue jujur aja dari awal kalau misalkan gue tuh ada masalah ini. Dan dia tuh bener-bener baik banget. Dia ngebantuin nenangin gue, dia juga yang nemenin gue pulang balik ke rumah. Tapi jujur itu juga yang bikin gue makin merasa berdosa. Karena kayak gue yang menghindar-hindar dari masalah ini. Dan sekarang masalah pribadi gue itu udah makin lama, makin kuat, makin gede. Kalau memang terbiasa seperti itu ya parah banget ya bre, ya bahaya. Dan sekarang tuh udah nyusahin semua orang Bahaya yang ada banget di sekitar kalau orang begitu gua. terus, Bre. Jadi ya kali ini gua harus bener-bener perbaikin diri gua. Gua nggak bisa setengah-setengah dan gua nggak bisa menghindar-menghindar. Dan yang paling pasti itu gua nggak bisa nggak ngelakuin apa-apa. Karena rekomendasi dari temen dan cewek gua juga waktu itu. Akhirnya gua jadwalin ketemu sama psikolog. Dan psikolog itu beda ya sama psikiater yang gua pernah Ya, datengin. beda, Dan ya beda. gua bukan nggak ke psikiater lagi karena menurut gua psikolog lebih bagus. Tapi itu karena psikiater tuh pasti bakal lebih fokus buat ngediagnosa dan ngasih obat. Sedangkan psikolog itu bakal lebih fokus ke terapi. Dan karena gue punya pengalaman yang kurang bagus sama obat anxiety, gue ngerasa gue pengen coba sesuatu yang baru lah. Jadi gue ketemu sama psikolog ya, ditemenin sama emak gue juga. Terus kita kayak ngobrol buat 1 jaman lebih lah. Dan gue nyesel banget gak dateng kesini lebih awal. Karena Berarti gangguan dari segi psikologis ya juga gitu. jujur aja pengalaman gue ke psikolog itu bener-bener kayak ngebuka mata gue banget. Jadi intinya tuh dia kayak ngejelasin ke gue dari mana asal usul anxiety gue. Dan ternyata jeng-jeng ini tuh gara-gara lifestyle dan kerjaan gue. Yang berarti ini semua salah kalian guys. Ya enggak Tapi lah. intinya tuh dia bilang karena kerjaan gua itu bukan kerjaan yang stabil. AdSense sama view itu bisa naik, bisa turun. Terus juga stres dari gua yang udah mulai harus ngebiayain keluarga. Dan ditambah lagi itu seberapa nggak teraturnya hidup gua. Semenjak COVID gua hampir gak pernah keluar rumah. Terus jam tidur gua jadi berantakan abis. Seolah-olah hidup gua tuh jadi kayak gak terjadwal dan gak bisa diprediksi. Lantaran AdSense naik turun juga bisa stres ya. Iya. Kalau saya mah turun, naiknya kapan gitu loh. Gitu. Dan itu tuh semua kayak kontribusi lah ke anxiety gua. Jujur karena ini udah lumayan lama, sebenarnya gua udah lumayan lupa ya dia ngomong apa. Tapi gua inget pas pertama kali denger tuh gua nggak cuman kayak tapi kayak kayak baru paham gitu. Dan yang lebih penting lagi itu dia juga ngasih gua solusi gimana cara buat seenggaknya ngatur anxiety ini supaya nggak ngasih ngeganggu weapon parah dia, hidup Bre. gua. Satu, itu gua disuruh bikin jadwal supaya hidup gua lebih teratur. Dan yang paling penting itu gua harus bisa ngatur jam tidur gua supaya kayak orang Oke. normal lah. Jangan tidur jam 10 pagi, bangun-bangun jam 8 malam gitu. Dan untuk gua ini gua udah gagal total. Ini sampai sekarang nggak kewujud sama sekali. Terus kedua, itu gua disuruh keluar rumah, guys. Gua ke dokter dan disuruh touch. Jadi ya, gue yang dari keluar rumah cuman sebulan sekali itu. Ya kalau memang itu karena kerjaannya seperti ya memang sulit ya, main game online gitu terus
ya live streaming. Jadi mungkin si Daryl ya memang kesusahan kalau mau tidur teratur. Sama gue juga susah baik tidur teratur. Harus diubah jadi seminimal banget seminggu sekali. Jadi ini tuh supaya ngebiasain gua sama lingkungan luar lah. Tapi ya gua tetap aja gua setiap hari keluar gua masih mual-mual. Cuman dokternya juga ngasih gua saran gimana cara nge-manage dan ngurangin mual dari anxiety-nya. Pakai CBT, grounding teknik, dan juga gue diajarin gimana cara teknik nafasnya yang bener, bukan kayak yang dari YouTube. Dan meskipun awal-awalnya gue masih gelisah dan mual dengan teknik-teknik terapi tadi, lama-lama gue tuh jadi kebiasa dan kondisi gue makin lama makin mending. Gue sampai sekarang sih masih belum bener-bener sembuh ya, tapi ya seenggaknya udah gak nyampe muntah-muntah lagi. Sekarang kalau misalkan mual, gue duduk dulu sebentar, dan itu tuh kayak grounding teknik yang diajarin sama psikolognya tuh buat gue itu ngebantu banget sih. Meskipun ya kadang-kadang masih ada aja parahnya. Kayak bulan lalu tuh gue diajakin makan di cafe bareng teman gue yang baru pertama kali gue ketemu, dan di tempat itu tuh gue mual parah meskipun gak nyampe muntah. Tapi ya nggak apa-apa, soalnya emang kalau misalkan ngeperbaikin hal kayak gini tuh emang nggak segampang itu guys. Dan kadang-kadang tuh pasti ada aja lah. Berarti sampai sekarang si Bang Daryl masih aja sakit ya? Kambuhnya ini tuh soalnya bukan garis lurus ke atas, namun perjalanan dengan naik dan turun ke arah yang lebih baik. Dan ya itu aja mau ngomongin, bye-bye. Cepet banget, bye-bye. Ya semoga teman-teman, karena kita apa ya tadi nih ya mau gue ambil karena ini gue juga tadi mikirnya gangguan jin gitu loh, karena ternyata adalah gangguan dari psikologisnya, karena ya tidur nggak teratur, jarang juga bersosialisasi atau ngobrol sama temen, jadi ya serba susah ya, aduh. Ya tapi ya dia sudah masa pemulihan sampai sekarang, walaupun sekarang masih ada rasa-rasa itu, ya memang baru masa pemulihan, tapi makin hari dia kelihatannya makin baik lah ya. Oke ya, semoga dia selalu sehat selalu ya bre ya, amin. Nah bre ya, nggak perlu apa lagi. Sampai di sini kesempatan kali ini, mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.